Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, polo-polo. Di sini siapa yang suka Avengers atau Captain America lebih tepatnya? Kalau di Google setelah tak search, Captain America itu sempat membeku selama 70 tahun. Jadi membekunya 70 tahun yang lalu. Habis gitu, waktu dia dicairkan dari kondisi yang beku itu kembali lagi hidup dan bisa beraktivitas normal. Kalau menurut polo-polo ini mungkin nggak sih? Ya terdengar mungkin, terdengar nggak mungkin juga karena katanya ada hewan yang bisa hidup setelah dibekukan kan ya. Tapi apakah bisa manusia itu benar-benar hidup lagi setelah membeku? Polo-polo seperti yang udah kita tahu semuanya, sekarang di Indonesia kan udah new normal, dan aku yakin ada polo-polo yang butuh masker kain, ada juga yang butuh face shield, ada yang juga butuh hand sanitizer. Nah, polo-polo yang lagi nyari ini nggak usah khawatir karena semua ini bisa kita dapatin di Tokopedia. Di Tokopedia itu lengkap banget dan juga gampang banget. Jadi buat polo-polo yang butuh jangan lupa cek link yang udah ditaruh di bawah ini. Oke, langsung dicek. Kali ini aku mau membawakan satu cerita nyata. Seseorang yang sempat membeku dan bangkit kembali lagi. Cerita ini dimulai pada tahun 1980 di daerah Minnesota, Amerika. Lebih tepatnya lagi pada tanggal 20 Desember tahun 1980. Di pagi hari jam 7 gitu ya, ada satu bapak-bapak di Amerika di daerah Minnesota tadi itu. Dia itu keluar dari rumahnya untuk pergi berangkat kerja. Dia keluar dari rumah dan kondisi waktu itu lagi musim dingin, jadi ada salju gitu. Nah, dia waktu mau berangkat kerja, di tengah jalan itu terlihat ada sosok yang terlihat seperti manusia yang tiduran di jalan dalam kondisi membeku. Jadi kelihatannya kayak manusia, tapi masa manusia benar-benar tiduran di situ sih? Karena pada waktu itu suhu di luar mencapai minus 25 hingga minus 30 derajat Celcius. Ada kecemasan kalau itu adalah seorang manusia. Bapak ini coba mendekati sosok itu. Dan setelah didekati, ternyata betul itu adalah seorang perempuan yang kondisinya itu benar-benar membeku. Foto nyatanya kayak gini. Ini foto nyata, ini bukan manekin, ini bukan boneka ataupun sesuatu yang terlihat seperti manusia, melainkan ini adalah benar-benar manusia. Setelah dilihat baik-baik, bapak ini menyadari bahwa perempuan ini adalah tetangganya sendiri yang bernama Jean Hilliard. Dia ini masih berusia 19 tahun pada waktu itu, jadi kelahiran tahun 1961. Jadi bapaknya ini nggak bisa melepaskan harapan karena ini tetangganya sendiri. Jadi dia langsung memanggil ambulans dan keluarganya pun langsung pergi ke rumah sakit bareng-bareng. Sesampainya di situ, hal pertama yang dilakukan dokter adalah mengecek matanya apakah masih bereaksi terhadap cahaya atau tidak. Polo-polo tahu kan ya, kalau kita lihat di drama ataupun di film, kalau ada orang pingsan itu langsung di center gini kan ya, terus dilihat apakah matanya itu bereaksi nggak terhadap cahaya, kayak membesar, mengecil gini. Dan saat dicek ternyata matanya sudah tidak lagi bereaksi. Dan setelah dicek nafas ataupun detak jantungnya, terpaksa dokter harus menyampaikan bahwa Jean Hilliard ini sudah meninggal. Keluarga Jean Hilliard tidak bisa menerima fakta itu. Mereka terus-menerus menangis dan juga masih tidak bisa percaya kalau putrinya ini telah meninggal. Anehnya, 2 jam setelah itu, tiba-tiba detak jantung dari Jean Hilliard ini kembali lagi dan mulai berdetak. Melihat itu, dokter langsung berusaha untuk menghangatkan tubuhnya biar bisa hidup kembali dan juga berusaha melakukan semua bantuan medis yang bisa dilakukan. Keluarga Jean Hilliard yang awalnya begitu sedih dan juga merasa kekosongan akan kehilangan anaknya pun merasa seperti ada harapan bagaikan cahaya di tengah malam hari. Tetapi dokter bilang seperti ini. Dilihat dari situasi Jean Hilliard yang tadi benar-benar sudah terlihat seperti orang yang sudah meninggal dan dia itu membeku di tengah kedinginan minus 25 derajat. Kemungkinan besar meskipun dia kembali hidup, bisa jadi dia tidak bisa mendapatkan kembali kesadarannya ataupun bisa mengalami kerusakan permanen di salah satu bagian organ tubuhnya. Dokter menyampaikan hal itu karena ketika seseorang itu membeku lebih dari sekian menit,
bisa jadi tidak ada oksigen yang tersalurkan pada otak ataupun bagian tubuh lainnya sehingga bagian tubuh tersebut membusuk. Mendengar itu, keluarga Jin Hilliard merasa begitu sedih, tetapi masih bisa merasakan sedikit kesenangan karena tidak kehilangan Jin Hilliard. Ternyata, berjalannya waktu, Jin Hilliard yang kembali itu bukan cuma detak jantungnya, tetapi juga kesadarannya. Bahkan, dia itu bisa beraktivitas normal dan satu-satunya penyakit yang dia miliki akibat kejadian itu adalah frostbite. Dan setelah itu, 1 minggu setelah opname, Jin Hilliard pun diizinkan untuk pulang ke rumahnya. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi? Kok bisa sampai Jin Hilliard ini membeku di tengah jalan, bahkan di dekat rumahnya sendiri? Yang terjadi adalah di malam hari sebelumnya, Jin Hilliard itu sedang menyetir di malam hari menggunakan mobil. Tetapi akibat jalan yang licin, mobilnya ini tergelincir dan mengalami kecelakaan. Akibat itu, mobilnya tidak bisa digerakkan dan tidak bisa dinyalakan. Pada saat itu, Jin Hilliard berpikir apa yang harus dia lakukan. Dan dia tahu, kalau dia duduk diam di mobil itu, dia bakal mati kedinginan. Sehingga dia memutuskan untuk coba jalan ke rumahnya. Meskipun suhu di luar pada waktu itu adalah minus 25 derajat hingga minus 30 derajat. Dan jarak dari tempat kecelakaannya itu hingga rumahnya itu sebenarnya mencapai 3,2 km. Tapi mungkin Jin Hilliard masih muda ya, usia 19, jadi dia merasa kayak daripada mati di sini aku coba deh gitu. Tak bilang ya minus 10 di Korea itu sudah dinginnya setengah mati. Pakai jaket buatan di tahun 2020 yang tebel yang hangat aja minus 10 itu udah setengah mati. Tapi Jin Hilliard ini berhasil jalan hingga depan rumahnya. Dan dia itu meninggal tepat 4,6 meter di depan pintu rumahnya. Jadi Jin Hilliard berhasil jalan 3,154 km, tapi sisa 4,6 meter dan pingsan di depan rumahnya. Jam 1 pagi dia kejadian kecelakaannya dan ditemukannya di jam 7 pagi. Jadi 6 jam dia itu bisa dibilang membeku di luar. Melihat kejadian ini di dunia kedokteran pun ada 2 pendapat alias 2 opini. Opini yang pertama adalah Jin Hilliard menjadi manusia beku. Dan ternyata di dunia kedokteran itu istilah pembekuan manusia ini pun sedang dilakukan studi-studi. Jadi ternyata dokter-dokter itu berpikir kayak gini, kalau ada penyakit yang tidak bisa kita sembuhkan saat ini, alangkah baiknya kalau manusia ini atau pasien itu kita bekukan dulu, dan selama cara pengobatannya dicari, orangnya itu terus membeku sehingga tidak meninggal. Dan saat cara penyembuhannya ini udah ditemukan atau obatnya ditemukan, nanti manusia ini dicairkan lagi dan diobati. Tetapi hingga saat ini masih belum ada pernyataan pasti bahwa teori ini memungkinkan. Dan di satu sisi ada beberapa dokter yang memiliki opini yang berbeda. Ada dokter-dokter yang bilang itu nggak mungkin. Karena kalau mau melakukan pembekuan manusia, seharusnya semua cairan itu dikeluarkan dulu dari tubuh dan dibekukan sekejap dalam waktu sesingkat mungkin agar tidak terjadi kerusakan sel. Dan di tahun 2010 ada satu dokter yang menyatakan atau mengungkapkan pendapat bahwa kemungkinan Jin Hilliard melakukan hibernasi. Polo tahu kan hibernasi, yaitu bisa dibilang kayak tidur lama di musim dingin yang biasanya dilakukan oleh hewan-hewan berdarah panas. Dan dokter itu bilang gini, mungkin waktu itu Jin Hilliard kedinginan sehingga dia mengalami shock dan tidak bisa bernafas dan itu berlanjut menjadi hibernasi. Tetapi hingga saat ini masih belum ada jawaban pasti bagaimana bisa Jin Hilliard itu bisa hidup kembali setelah mengalami pembekuan yang begitu ekstrim. Nah, kalau Polo-Polo sendiri gimana? Apakah Polo-Polo percaya bahwa manusia itu bisa membeku dan kalau dicarikan hidup kembali? Atau ini merupakan sebuah kejadian yang begitu langka, yang benar-benar kebetulan saja? Atau bisa jadi Tuhan masih ingin memberikan kesempatan kedua pada Jin Hilliard? Jujur, salah satu temanku dulu kakeknya itu sempat meninggal katanya. Terus satu keluarga udah kumpul dan ternyata waktu dibawa ke rumah sakit hidup kembali. Jadi namanya manusia, kita itu nggak tahu kapan kita bakal dipanggil dan kapan kita bakal diberkati dengan nyawa yang baru. Nah, gimana Polo-Polo setelah melihat video kali ini? Apa yang Polo-Polo rasakan?
Mungkin ada yang bilang, oh mungkin nggak mungkin, oh keren ya atau nggak keren. Tapi sebenarnya yang lebih penting adalah saat ini polo-polo yang masih berada bersama dengan keluarga ataupun yang orang tuanya masih sehat, kita semua masih diberkati karena tidak mendapat percobaan yang begitu mengejutkan kayak keluarganya Jin Hilliard ini. Jadi ya mumpung orang tua kita, keluarga kita masih sehat, yuk kita berbagi waktu bersama dengan mereka sebisa mungkin. Meskipun aku sendiri ya jarang telepon orang tua aku. Oke, jadi makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.